Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramesti Dwi Sucianti dari jurusan S1 Keperawatan Angkatan 2020. Di sini saya akan melaksanakan praktikum biologi mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan mempresentasikan materi secara online. Berikut merupakan gambar bagian-bagian dari sel. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma ini sebagai pelindung sel terhadap lingkungan sekitarnya, tersusun atas molekul lemak dan protein. Membran plasma ini berfungsi untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran zat. Yang kedua adalah retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikular yang artinya anyaman benang atau jala. Disebut retikulum endoplasma dikarenakan letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada dua. Yang pertama yaitu retikulum endoplasma kasar dan yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus. Yang ketiga yaitu nukleus. Nukleus disebut juga inti sel. Inti sel ini merupakan organel terbesar yang ada di dalam sel yang memiliki diameter 10 mikrometer. Inti sel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel. Yang keempat adalah ribosom. Ribosom ini tersusun atas RNA ribosom dan protein. Ribosom ini tidak memiliki membran dan berfungsi untuk sintesa protein. Yang kelima adalah lisosom. Lisosom berasal dari dua kata, yaitu liso yang artinya pencernaan dan soma yang artinya tubuh. Lisosom merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut lizozim yang berguna untuk mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Lisosom juga berfungsi untuk pencernaan sel dalam lingkungan yang asam. Yang keenam yaitu mitokondria. Mitokondria disebut juga the powerhouse karena organel ini menghasilkan energi atau ATP dan berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Yang ketujuh adalah badan Golgi. Badan Golgi atau kompleks Golgi ini sering disebut juga dengan diktiosom. Badan Golgi ini terletak di antara retikulum endoplasma dan membran plasma. Badan Golgi memiliki fungsi sebagai sintesis gula dan juga pembentukan gula, protein, dan lipid. Selanjutnya, masih bagian-bagian dalam sel. Yang pertama yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang berada di luar inti. Sitoplasma ini terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat proses metabolisme sel dan sekaligus untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dengan enzim-enzimnya. Yang kedua adalah nukleus atau inti sel, yang ketiga adalah ribosom, dan yang keempat adalah membran sel. Penjelasan dari ketiga organel ini telah saya jelaskan di slide pertama. Penjelasannya masih sama. Yang kelima adalah membran nuklear. Membran nuklear ini memiliki pori-pori yang kompleks, berfungsi sebagai tempat pertukaran zat. Selain itu, membran nuklear juga memiliki fungsi sebagai pintu keluar masuknya RNA dan protein. Selanjutnya, gambar nomor 1 merupakan nukleus atau inti sel, dan gambar nomor 2 dan 3 itu merupakan lisosom. Kedua penjelasan organel ini telah saya jelaskan juga di slide sebelumnya. Jadi penjelasan sampai saat ini masih sama. Kemudian, gambar yang pertama ini merupakan gambar membran plasma. Penjelasan dari membran plasma juga sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu slide awal, dan penjelasannya masih sama. Gambar yang kedua yaitu dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung sekaligus memberi bentuk yang tetap pada sel. Dinding sel ini juga memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya molekul-molekul. Selanjutnya, gambar pertama ini adalah mesosom. Mesosom merupakan membran plasma yang melepuh ke dalam membentuk organel pada tempat tertentu. Mesosom ini memiliki fungsi sebagai penghasil energi. Kemudian, gambar kedua ini adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang berada di luar inti sel. Nah, penjelasan yang lebih lengkap sudah saya jelaskan di slide sebelumnya mengenai sitoplasma. Jadi, sampai saat ini sitoplasma memiliki penjelasan yang sama. Selanjutnya adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan cara pembelahan dalam pertumbuhan sehingga sifat sel anak sama dengan sifat sel induk. Tujuannya adalah yang pertama yaitu untuk mengganti atau memperbaiki jaringan yang sudah rusak atau aus. Yang kedua yaitu untuk memperbanyak sel, dan yang ketiga untuk membentuk jaringan. Tahapan pembelahan mitosis yang pertama yaitu interfase. Interfase merupakan fase istirahat dari pembelahan sel.
Interfase ini juga merupakan fase yang paling aktif dan paling penting untuk mempersiapkan pembelahan sel berikutnya. Yang kedua yaitu profase. Profase merupakan proses di mana serat-serat kromatin menjadi terkumpar lebih rapat dan sentrosom-sentrosomnya bergerak saling menjauhi. Yang ketiga yaitu prometafase. Merupakan proses di mana selaput nukleus telah terfragmentasi, mikrotubulus kini dapat memasuki wilayah nukleus, kromosom menjadi semakin terkondensasi, dan masing-masing dari kedua kromatid pada setiap kromosom telah memiliki kinetokor. Yang keempat adalah metafase. Metafase merupakan proses yang paling lama, biasanya terjadi sekitar 20 menit. Proses metafase merupakan proses di mana sentrosom-sentrosom kini berada di kutub-kutub sel yang berseberangan. Kemudian, kromosom berjejer di lempeng metafase dan sentromer-sentromer kromosom berada pada lempeng metafase. Yang kelima yaitu anafase. Anafase merupakan proses mitosis yang paling pendek, biasanya hanya berlangsung sekitar beberapa menit. Proses anafase ini dimulai ketika protein koensin terbelah yang memungkinkan kedua kromatid saudara dari satu pasangan akan terbelah secara tiba-tiba dan satu kromatid itu pun akan menjadi satu kromosom yang utuh. Yang keenam adalah telofase dan sitokinesis. Merupakan proses di mana dua nukleus anakan terbentuk dalam sel, kemudian selaput nukleus muncul dan nukleolus juga muncul kembali. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel dalam membentuk sel kelamin seperti sperma, tepung sari, ataupun sel telur. Pembelahan meiosis ini memiliki tujuan yaitu untuk membentuk sel kelamin dan untuk mereduksi jumlah kromosom. Pada pembelahan meiosis ada dua tahapan, seperti pada gambar atas merupakan pembelahan meiosis pertama dan gambar bawahnya merupakan pembelahan meiosis 2. Pada pembelahan meiosis 1, yang pertama adalah profase 1. Profase 1 merupakan proses di mana membran inti mulai rusak, kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan terjadi pindah silang. Yang kedua yaitu metafase 1 di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga yaitu anafase 1, merupakan proses di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke arah kutub-kutub yang saling berlawanan. Yang keempat, telofase 1, merupakan proses di mana membran inti mulai terbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Selanjutnya, pembelahan meiosis 2. Yang pertama adalah profase 2 yang merupakan proses di mana membran inti mulai rusak dan kromatid mulai berjalan menuju ke bidang pembelahan. Yang kedua adalah metafase 2 yang merupakan proses di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase 2 yang merupakan proses di mana kromatid terpisah dan bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang saling berlawanan. Dan yang keempat yaitu telofase 2 yang merupakan proses di mana nukleus terbentuk, kromosom terurai menjadi kromatin dan terjadi sitokinesis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.